Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah menarik tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern dengan karisma stigmata, seorang pendoa dan melakukan begitu banyak hal yang membuat kita tercengang bahkan heran. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Kali ini kami akan membagikan kisah-kisah menarik tentang Santo Padre Pio dan Natal. Padre Pio selalu menantikan perayaan Natal untuk mengenang secara khusyuk kelahiran kanak-kanak Yesus. Tahun 1923 merupakan tahun istimewa bagi kehidupan Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Pihak berwenang yang sama sekali tidak puas dengan masuknya umat beriman ke biara Santa Maria delle Grazie mempunyai niat serius untuk memindahkan biarawan stigmatis tersebut ke tempat lain. Tahta Suci pada tanggal 31 Mei 1923 mengeluarkan deklarasi luar biasa tentang fakta dan mukjizat yang dilakukan oleh biarawan Fransiskan tersebut, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikaitkan dengan Padre Pio tidak mengandung unsur supranatural. Oleh karena itu, umat beriman diperingatkan untuk tidak mengunjunginya lagi, untuk berdevosi kepadanya dan mendapatkan bantuan spiritual dan material. Bagaimana Francesco Forgione kecil menyiapkan Natal? Padre Pio tidak pernah menentang keputusan atasannya, dan bahkan dalam kesempatan ini ia sangat siap melakukan kehendak Tuhan yang diungkapkan melalui otoritas gereja. Terlepas dari segalanya, dia tetap tinggal selamanya di San Giovanni Rotondo. Menjelang Natal, persiapan dan pertemuan rohani dilakukan untuk menyambut perayaan Malam Suci. Seorang putri rohani telah dipercayakan untuk menghias keranjang yang akan ditempati bayi Yesus yang akan digendong Padre Pio dalam prosesi. Telah turun salju selama lebih dari 3 hari dan cuaca sangat dingin. Waktunya akan segera tiba dan hampir seluruh penduduk desa juga telah tiba. Meskipun jalan sangat sulit, Padre Pio menghibur mereka yang hadir di sekitar perapian yang sedapat mungkin memanaskan sekitarnya. Natal Padre Pio. Semangat dan keharmonisan Natal sudah terasa ketika Padre Pio mengenakan jubah suci untuk memulai perayaan misteri keselamatan. Keheningan mencekam. Salah satu acara yang paling tak terlupakan dimulai. Segalanya tampak seperti di surga. Padre Pio menjalani saat-saat indah persatuannya dengan Tuhan di atas altar. Dari waktu ke waktu, beberapa bagian misa kudus dalam bahasa Latin terdengar dengan tanda baca yang jelas. Penghayatannya tercermin pada mereka yang hadir, menciptakan keharuan yang sangat khusus. Lina Fiorellini mencatat dalam buku hariannya, "Saya sangat gembira dan merasa seperti hidup dalam suasana yang bukan dari dunia ini." Padre Pio yang tidak bergerak di atas altar, terpisah dari semua orang selama konsekrasi,
Pandangan semua orang tertuju pada altar untuk mengamati tetesan darah yang menetes dari tangan selebrant stigmatis saat dia mengangkat hosti dan piala. Salju terus turun di luar dan hawa dingin semakin meningkat. Namun di gereja kecil itu tak seorang pun merasakan ketidaknyamanan akibat suhu yang tidak biasa itu. Tidak ada yang memikirkan salju karena mereka konsentrasi penuh dan dihangatkan oleh emosi liturgi Natal. Kegembiraan mencapai puncaknya ketika Padre Pio mengambil keranjang bersama bayi itu, turun dari altar dan berjalan di antara umat beriman untuk melakukan ritual ciuman. Semua orang menempelkan bibir mereka pada lengan atau kaki bayi Yesus. Mata Padre Pio penuh sukacita dan kebahagiaan. Natal adalah perayaan bayi Yesus dan bukan perayaan Sinterklas. Prosesi tersebut dimulai dari altar, melewati lengkungan dan bagian tengah samping hingga ke ujung gereja. Kemudian dia kembali ke jalur tengah. Ia ditemani oleh beberapa putra altar dengan lilin menyala dan pendupaan yang mengeluarkan percikan. Di akhir misa, semua orang menceritakan pengalamannya. Ada yang melihat dia berubah menjadi Yesus yang menderita. Ada yang melihat dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang indah. Ada yang melihat dia menangis kegirangan dan ada yang melihat dia dalam ekstasi. Di akhir upacara, para pria pergi ke sakristi untuk menyampaikan ucapan selamat Natal kepada Padre Pio. Para wanita menuju ke rumah, merasa senang dengan karisma Padre Pio. Di luar, salju terus turun dengan lembut, terlepas dari kegembiraan Natal yang meluap dari setiap hati manusia. Demikianlah kisah Padre Pio tentang Natal. Semoga menginspirasi kita semua bagaimana menikmati kelahiran Yesus yang sungguh lahir di hati kita masing-masing. Salam Padre Pio, si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.